Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama dan memang harus diutamakan, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Yang walaupun kita jadikan seluruh hamparan lautan menjadi tintanya, ranting-ranting pepohonan menjadi penanya, dan luasnya langit dan bumi sebagai kertasnya. Sungguh, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita hitung banyaknya, maka takkan pernah terhitung jumlahnya. Karena Dialah Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tak pernah pilih kasih. Dialah Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak pernah terbilang. Shalawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabiina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Rasul yang tak pernah ke UIH tapi namanya di mana-mana. Beliaulah Rasul yang tak pernah ke Cianjur tapi orangnya selalu jujur. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Jana Nanda, mahasiswa semester 5 program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul Ketika Pikiran Terlalu Ramai dan Hati Kehilangan Percaya Diri. Di sini saya menggunakan metode syarah. Teman-teman yang dirahmati Allah, di tengah kehidupan yang serba cepat dan serba tidak pasti hari ini, kebanyakan dari kita terlihat baik-baik saja dari luar, padahal di dalam hati sedang berjuang. Pikiran terlalu ramai, hati dipenuhi dengan kecemasan, dan kepercayaan diri pun perlahan menghilang. Kebanyakan dari kita terlalu memikirkan atau mencemaskan hal-hal yang belum terjadi, entah itu takut salah, takut gagal, takut kehilangan, takut tidak cukup baik, ataupun takut dengan penilaian orang lain. Nah, inilah yang kita kenal hari ini sebagai overthinking dan seringkali beriringan dengan rasa tidak percaya diri. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini marilah kita tadabburi satu ayat Al-Quran yang menenangkan jiwa dan mengubah pola pikir kita. Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 51 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, katakanlah, tidak ada yang menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Secara umum, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan atau di luar kendali Allah. Sedangkan overthinking itu sering muncul ketika manusia merasa harus mengendalikan segalanya, entah itu masa depan, hasil usaha, ataupun penilaian orang lain. Padahal Al-Quran mengajarkan bahwa yang menentukan hasil itu bukan pikiran kita, tetapi ketetapan Allah. Ayat ini bukan mengajarkan pasrah setelah ikhtiar, tetapi mengajarkan bahwa setelah ikhtiar, hati harus bersandar penuh kepada Allah. Selanjutnya, marilah kita syarah kata perkatanya dari Quran Surah At-Taubah ayat 51. Ayat ini diawali dengan lafaz qul, yang merupakan kata perintah yang berarti katakanlah. Perintah ini langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad yang menunjukkan bahwa kebenaran ini harus diyakini dan bukan cuma dipendam di dalam hati. La yusibana, tidak akan menimpa kami. Lafaz ini menegaskan bahwa ketakutan yang berlebihan itu seringkali tidak pernah terjadi. Illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. Kata lana pada lafaz tadi menunjukkan bahwa ketetapan Allah itu selalu membawa kebaikan, meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Wa maulana, dialah pelindung kami. Nah, ketika rasa tidak percaya diri itu muncul, ayat ini mengingatkan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ada Allah yang menolong serta melindungi kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang beriman bertawakal. Tawakal adalah puncak ketenangan setelah usaha maksimal. Maksudnya, ketika kita telah berusaha, telah berikhtiar, maka sepatutnya bagi seorang mukmin berserah diri atas segala hasil atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, dari ayat ini kita belajar bahwa yang
pertama, overthinking itu bukanlah tanda kecerdasan, tapi tanda kelelahan hati. Yang kedua, rasa tidak percaya diri itu sering muncul karena kita lupa siapa yang menilai diri kita sebenarnya. Dan yang terakhir, yang paling penting, Allah tidak menuntut hambanya untuk sempurna, tetapi berserah dengan sungguh-sungguh. Ketika seorang mukmin yakin bahwa Allah adalah pelindungnya, maka kegagalan tidak lagi menakutkan dan penilaian orang lain tidak lagi melumpuhkan. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita renungkan bersama berapa banyak hal yang kita takutkan dan tidak pernah benar-benar terjadi. Berapa banyak potensi diri yang terkubur hanya karena kita takut gagal. Dan berapa banyak doa yang tertunda hanya karena kita sibuk mencemaskan hasil. Al-Quran tidak mengajarkan kita untuk mematikan pikiran, tetapi menenangkan hati dengan iman dan tawakal. Percaya diri bukanlah merasa paling hebat, tetapi kita yakin bahwa Allah tidak salah menempatkan dan menciptakan kita di dunia ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, jika hari ini pikiran terlalu ramai dan hati terasa kecil, ingatlah satu kebenaran ini, bahwa tidak ada satupun takdir yang Allah tetapkan tanpa izin Allah, dan tidak ada satupun takdir yang Allah tetapkan tanpa hikmah. Marilah kita belajar berusaha tanpa cemas berlebihan, melangkah tanpa takut berlebihan, dan percaya bahwa Allah selalu membersamai hambanya. Semoga Allah menenangkan hati kita, menguatkan iman kita, dan menggantikan kecemasan dengan tawakal. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya untuk saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.